Oke, terima kasih yang sudah ikut di PJJ daring, yaitu kita menggunakan Zoom. Untuk ini, saya ingin mengingatkan kembali ya, ingat 3M, menjaga jarak, mencuci tangan di area mengalir, dan memakai masker dimanapun kamu kalau sudah keluar dari rumah. Ya, oke. Lalu selanjutnya, saya ingin meng-cross check kemarin program yang kalian buat, biarpun banyak yang belum kirim, nggak masalah, ya. Yang termasuk Ian, Ian kamu belum kirim ya Ian ya? Oh, Mbak, tapi udah jadi. Nah, itu salah satunya ya. Oke, itu cross check aja. Silakan kalian tetap kirim di boleh lewat WA, boleh lewat email dan seterusnya. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan ke program yang kalian buat itu hampir sama dengan yaitu materinya yaitu memecahkan masalah. Oh, oke, Ian udah kirim ya. Terima kasih Ian. Udah kirim ini ya. Oke. Memecahkan masalah ya, memecahkan atau yang kita kenal dengan namanya computer thinking. Computer thinking ya, computer thinking atau berpikir komputasi. Nah, sebelum kita mulai itu, masih ingat kalau semester 2 yang kemarin membuat itu ya, alur algoritma, masih ingat flowchart? Masih ingat enggak? Buat flowchart kayak ada kotak, lalu ada oval, ada garis panah, itu yang kita sudah ujikan kemarin kelas 8 awal bab 2 kayaknya ya. Masih ingat ya? Masih ingat enggak? Masih, Pak. Oh, masih oke, Wildan. Terima kasih. Ya, bab 2 yang pembuatan flowchart itu, gambar-gambar diagram. Nah, kita nanti akan membuat seperti itu. Kemarin kan kita sudah membuat kalkulator sederhana ya. Saya akan memperjelaskan tentang berpikir secara komputasi itu bagaimana ya. Nah, ini saya akan share materi saya. Ya. Silakan kalian nanti belajar. Kelihatan ya? Kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih ya. Tetap kalian nanti perhatikan materi yang saya sampaikan. Biarpun kalian kemarin sudah membuat sebuah program yang itu dari start atau variabel mulai, lalu menghitung penjumlahan, menghitung perkalian, menghitung pembagian itu bagaimana, itu ada alurnya. Nah, nanti kita akan saya terangkan tentang alurnya itu kok bisa langsung keluar hasilnya itu bagaimana. Nah, ini yaitu itu merupakan salah satu dari berpikir secara komputasi ya. Saya jelaskan dulu berpikir komputasi itu apa. Oke. Nah, kelihatan ini ya. Oke. Kita nantinya karena kalian itu merupakan zamannya zaman now ataupun zaman milenial yang semuanya serba komputer ya, serba digital. Ini kalian nanti akan bergeraknya itu ke ini revolusi industri 4 yang semuanya nanti berupa robot ya. Ini kalau dulu ada revolusi industri 1, 2, 3 dan kalian itu nantinya sebagai tulang punggung dari Indonesia. Makanya, tapi mikirnya jangan mikir yang itu apa, mikirnya yang standar-standar aja, tapi harus berteknologi. Kalian sering game-gamean ya? Game online sering ya? Sering enggak? Enggak pernah game online? Enggak pernah. Wildan pernah main game online, Wildan? Udah nggak pernah, Pak. Udah enggak pernah. Yan pernah, Yan? Pernah, Pak. Oh, pernah. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Nah, kita kenapa kok kalah dengan orang-orang luar negeri? Ya,
Kenapa? Karena dia mikirnya itu ke depan. Kalau kita mikirnya masih agak ke belakang. Contoh, orang luar negeri kalau membuat sebuah program itu diberikan secara gratis tanpa beli. Kita kalau dikasih gratis senang apa enggak? Senang ya, dikasih gratis senang. Kita lagi uprek-uprek yang dikasih gratisan itu, yang ngasih gratisan itu lebih jauh ke depan. Nah, harusnya ya kita yang di zaman teknologi ini, kita nggak usah bermain yang diberikan oleh orang, tapi kita harus mempelajari apa yang diberikan oleh orang. Sehingga kita nantinya akan membuat yang lebih baik dari milik orang tersebut. Kalau tetap kita masih memakai miliknya orang tanpa kita mempelajari, cuma memakai saja, ya kita akan ketinggalan zaman. Nah, ini contohnya ini. Kita sudah berada di industri 4. Kalian nanti ya kalau industri 4 ini rencananya besok tahun 2020 akan lebih ngejreng lah. Tahun 2020 usia kamu berapa? Sekarang usianya berapa? Nina, usia kamu sekarang berapa, Nina? 13. 13. Kalau 13 ini di 2000 berapa ini? 2020 ya. Besok rencana kalau Indonesia emas itu rencananya 2035. Kamu usia berapa? Berarti 14 tahun lagi ya. Nah, itu kan kamu usia 27 itu merupakan usia yang nanti akan ngangkat Indonesia ini menjadi Indonesia emas. Makanya kalian harus berpikir lebih hebat ya, tidak memakai saja. Rencananya sekarang aja sudah industri 4 itu sudah menggunakan digital semuanya. Sekarang yang naik turunkan pernah ke itu ya, ke PKU atau ke swalayan yang sekarang pintu palangnya buka tutup sendiri ya. Itu sudah tidak pakai manusia lagi. Itu sudah menggunakan pemrograman yang kecil-kecilan, cuma membuka tutup itu. Kalau dulu kan masih pakai manusia, pakai apa itu? Pakai tali, di bawahnya dikasih batu, diangkat, diturunin, angkat, turunin. Kalau itu sekarang enggak. Itu contohnya saja yang pakai palang itu dulu pakai manusia, sekarang enggak. Nah, risikonya apa? Ya, risikonya apa? Kalau risikonya yaitu jelas manusia harus berpikir lebih kreatif lagi. Jangan sampai kalah dengan teknologi. Kalian harus membuat teknologi. Yang diperlukan untuk membuat teknologi itu ada 3, yaitu memecahkan masalah yang kompleks atau kompleks problem solving. Ini menurut forum ekonomi ya dunia ya, ada 3. Yang pertama ini yaitu serta memahami tentang informasi yang berkaitan dengan agar dapat menciptakan solusi. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mengidentifikasi masalah yang kalian hadapi apa, masalahnya apa dulu. Lalu menentukan elemen atau menentukan masalahnya apa. Setelah diidentifikasi, lalu ternyata masalahnya ini. Nah, selanjutnya setelah masalahnya ketemu, kalian bisa melihat berbagai macam kemungkinan untuk memecahkan masalah tersebut. Oh, ternyata masalahnya itu solusinya ini. Nah, untuk mencari solusinya itu harus melakukan apa? Melakukan tindakan. Setelah selesai, tindakannya selesai, nah baru kita mengevaluasi. Itu yang untuk memecahkan masalah yang kompleks. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu berpikir kritis. Kemampuan untuk berpikir secara jernih atau rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang diyakini sebagai kebenaran. Biarpun itu pahit. Biasanya kan kalau orang mengungkapkan kebenaran kan banyak risikonya. Itu ya, banyak risikonya. Banyak dikucilkan oleh temannya ataupun orang sekitarnya. Tapi itu berpikir kritis harus. Yang ketiga ini yang penting yaitu tentang keterampilan. Kalau kalian bisa tidak mempunyai keterampilan ataupun keahlian, kalian akan ditinggalkan pada saat Indonesia emas itu. Makanya kemarin ada
ada apa mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri, karena ya mikirnya ya memang yang kreatif-kreatif. Biar nanti tidak seperti itu, kalian harus berpikir secara kreatif, membuat suatu keterampilan yang memang unik dan sebagainya dan memang diterima oleh orang banyak. Mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Bisa ya untuk kreatif ini bisa kamu membuat yang baru atau yang mengembangkan yang sudah ada. Kalau yang sudah ada itu kamu buat, lalu kamu kembangkan, itu juga kamu termasuk yang kreatif. Nih, sekarang beralih, ini akan sedikit-sedikit akan beralih ke kemarin program yang saya buat itu, ya. Ini saya jelaskan dulu. Nah, yang akan kita bahas lebih detail yaitu berpikir komputasi. Berpikir komputasi atau computation thinking, ya. Ada 4. Yang pertama yaitu decomposition menjadi sub, misalnya ya ini. Artinya memecahkan masalah kompleks menjadi sub ya. Sub itu berarti dipecah. Yang lebih kecil, contoh. Ini contoh aja di perpustakaan. Perpustakaan itu banyak sekali masalah. Tapi kalau diglobalkan semuanya itu gede. Ya, makanya ini permasalahannya dibagi 2, yaitu permasalahan yaitu peminjaman buku. Dipisahkan dulu yang minjam buku. Lalu anggota. Anggota ini jelas ada 2 di perpustakaan sekolah, yaitu anggotanya itu guru dan peserta didik. Ini pemecahan masalahnya. Misalnya peminjaman buku permasalahannya diselesaikan dulu. Pokoknya ini dipecah. Dekomposisi itu mengkotak-kotakan atau membuat sebuah cabang lagi. Yang kedua, berbentuk pola. Pengenalan pola. Kalau ini saya contohkan yaitu sidik jari. Kenapa kok polanya berbeda antara sidik jari kalian dengan teman kamu itu beda. Makanya pada saat membuat apapun, membuat SIM, KTP, itu pasti yang dicek itu sidik jarinya. Kenapa? Karena akan lebih mudah untuk mengetahui siapa sih ini itu daripada melihat wajahnya saja dan sebagainya. Kalau jangan menggunakan sidik jari, pasti identik berbeda dengan orang lain. Kamu dan contohnya ijazah ya. Biarpun kalian kan SMP, SD kan belum punya KTP. Tapi ijazah kamu kenapa kok pakai sidik jari? Itu sebagai tanda kalian bahwa kamu yang punya. Ya. Misalnya wajah kamu berubah ternyata dari foto itu. Padahal ijazah kamu ada, tapi kamu melakukan operasi plastik misalnya, ya wajah kamu berbeda, lebih cantik mungkin ya, berbeda dengan yang ada di foto ijazah, ya. Orang lain pada saat kamu mendaftar sesuatu, ini kok fotonya beda dengan yang aslinya, tapi dengan menyamakan sidik jari yang ada di ijazah di foto kamu itu tidak, oh ternyata sama, biarpun wajahnya berbeda. Itu yang polanya berbeda. Sidik jari ini polanya berbeda. Baik yang kanan, yang kiri itu beda semuanya. Itu, ini pola. Yang ketiga, yaitu abstraction. Abstraction itu kemampuan untuk memusatkan pada informasi yang penting. Ini yang penting ya, saya garis bawahi memusatkan pada informasi yang penting dengan mengabaikan detailnya yang tidak relevan. Contoh, ini gambarnya apa? Ayo, gambarnya apa ini? Es krim. Es krim, oke. Biarpun bentuknya berbeda-beda, tetap namanya apa? Ayo, tetap namanya apa? Biarpun bentuknya berbeda-beda, tetap namanya apa itu? Tetap namanya es krim. Biarpun dibungkus apapun, dengan model apapun, yang kemarin, contoh, di luar negeri kemarin kan ada es krim yang ditaburi oleh serbuk emas yang harganya itu hampir 200 juta apa ya, itu yang serbuk emas itu 200 sampai 300 juta itu tetap bentuknya itu es krim. Itu kita memutuskan menjadi informasi penting itu es krim. Itu untuk abstraction itu menentukan bentuk realnya, mengabaikan bentuknya, mengabaikan dibungkus apa. Itu untuk yang
krim ya. Yang terakhir, nah ini nanti yang terakhir ini. Nah ini algoritma, ini yang kita kembali ke yang semester 1 kemarin, yang bab 2. Nah nanti kita akan buat seperti ini. Algoritma yaitu mengembangkan solusi langkah demi langkah. Step by step terhadap permasalahan yang dihadapi. Algoritma bisa disebut juga sebagai peraturan yang harus diikuti untuk memecahkan masalah. Ini contoh ya. Contoh. Yaitu kita ingin keluar dari rumah. Pintunya terkunci. Atau kita pengen masuk ya. Sama ya. Itu yang pertama yaitu ambil kunci. Nah, kuncinya di mana? Ini alurnya yaitu ambil di tas. Ya. Ambil di tas ya. Di tas. Oh, kuncinya di tas. Lalu berjalan ke pintu. Ini alur yang kedua, yang ketiga yaitu berjalan ke pintu. Alur yang ketiga, keempat yaitu setelah berjalan di pintu lalu buka pintu. Setelah itu kita baru bisa berjalan keluar. Ini untuk algoritmanya. Ini bisa berupa alur seperti ini atau bisa berupa bagian-bagian yang lain. Nanti saya contohkan yang lain ya. Sampai ini saya stop dulu share-nya. Ya. Sampai ini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Halo? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oh Cornelius, oke terima kasih. Wildan, ada yang perlu ditanyakan Wildan? Tidak, Pak. Tidak, Kartika Nayodi? Pak. Nina? Tidak, Pak. Helena? Pak. Ardian Pramesti, tanya enggak? Tidak, Pak. Oke, kalau enggak saya lanjutkan lagi ya. Oke, yang ini, bagian ini ada 4 ya. Jadi yang berikutnya, nah ini yang kita pakai ya. Algoritma berangkat ke sekolah. Ini yang kemarin masih ingat ini kan di semester 2 ya. Semester 1. Bab 2 kemarin. Ya ini ya. Ada algoritma berangkat ke sekolah yaitu keluar rumah lalu kalau ini berarti input ya. Ini kalau ini kan mulai. Yang keluar rumah itu tandanya mulai. Lalu ini memakai sepatu. Input. Lalu menuju ke berangkat diantar oleh orang tua kalau diantar ya. Kelihatan ini ya? Kelihatan? Oke. Lalu salam dengan orang tua. Ini pada saat berangkat diantar orang tua sampai di pintu sekolah itu salam dengan orang tua. Terus ini terakhirnya yaitu karena ada input harus karena ada mulai yaitu keluar rumah harus ada selesai yaitu sampai di sekolah dengan selamat. Ini algoritma berangkat ke sekolah. Kalau di program yang kamu buat kemarin yaitu yang tentang penjumlahan dan pengurangan itu begin itu artinya mulai ya. Begin itu mulai. Lalu N titik yang terakhir sendiri, N titik itu berarti terakhir. Ada mulai, ada juga selesai. Di dalamnya yang kemarin kan ada namanya masuk ke nama Wordland. Wordland itu mencetak ya. Wordland program kalkulator sederhana. Itu sama dengan memakai sepatu. Ya. Terus ada Wordland tanda petik buka kurung garis-garis titik garis-garis. Ya, itulah itu lalu ada Wordland, nama, nomor urut, kelas. Itu sama dengan ini. Kita masih memakai sepatu. Ya, ini. Sampai dengan rumus kali ini tidak ada proses ya. Kalau di sini nggak ada proses. Ini algoritma berangkat dari rumah yang sederhana. Ada lagi seperti ini. Nah, ini. Algoritma seperti ini. Kita memakai sepeda, naik sepeda ya.
Kondisi sepeda, kalau kondisi baik, kalau dijawab iya, kita berangkat. Ini ya, kita berangkat. Kalau naik sepeda, kalau kondisinya baik, kita berangkat. Kalau kondisinya tidak baik, berarti kita naik angkot. Kalau ya naik angkot, ini cuma simulasi saja ya. Kita naik angkot. Setelah kalau naik angkot nggak bisa, kalau naik angkot ada nggak? Oh nggak ada naik angkotnya. Berarti kalau tidak kita naik ojek. Tapi kalau naik angkot ada, berarti ya kita pilih naik angkot. Ini untuk permisalan kalau ada kemungkinan ya kemungkinan yang terjadi kalau kita pengen berangkat ke sekolah. Kalau di sini kemungkinannya kita berangkat naik sepeda, tapi kalau sepedanya baik, berarti kita langsung berangkat ke sekolah. Tapi kalau sepedanya kondisinya tidak baik, berarti kita naik angkot. Bisa juga kita nebeng ke teman kita waktu lewat, boleh. Kalau ternyata nebengnya temannya itu ternyata kok sudah ada muatannya, berarti kita cari kemungkinan yang lain dan seterusnya. Ini kalau kemungkinan yang kalau yang tadi ini lempeng, ini lurus ya, karena kita diantar orang tua. Lancar. Tapi kalau yang ini kita berangkat sendiri. Ya. Kalau naik ojek kok nggak ada, ya kita kemungkinan yang lain, mungkin nebeng ke teman yang lewat, ataupun nebeng ke orang tetangga kita, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini sekarang contoh algoritma ketika sarapan. Pemeriksa, kelihatan ya algoritma ini? Kelihatan? Oke. Kelihatan, Pak. Pemeriksa algoritma pemeriksa makanan, sarapan tersedia. Sarapan tersedia ada apa enggak? Kalau ada, langsung makan. Ya, langsung sarapan. Kalau ada kan berarti selesai, kita makan ya. Tapi kalau tidak ada, masak dulu apa enggak? Ya. Kalau iya, berarti kita di sini ada masak, setelah selesai masak sarapan. Kalau enggak, ya kita beli sarapan aja ya. Masak dulu ini. Kalau masak dulu berarti harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Seperti beras, terus apa lagi? Lauk pauk yang lain. Lalu buat sarapan kalau sudah selesai, ya kalau masak bahan tersedia, kalau bahan tersedianya ada, berarti langsung kita buat sarapan. Nah, kotak ini namanya proses. Ya. Kalau segi 4 ini namanya kemungkinan. Kalau buat sarapan berarti kita ke sini. Kalau setelah buat sarapan ya kita sarapan. Kalau bahan tidak tersedia berarti ya kita nggak usah sarapan, ini tidak tersedia. Beli sarapannya waktu di sekolah. Oke ya. Ini untuk algoritma sarapan. Yang berikutnya, algoritma membuat telur dadar. Yang ini biasa yang kalian buat. Ya. Yang kalian buat ini. Start. Mulai. Nyalakan kompor. Nah, ini nyalakan bentuk segi 6 seperti ini. Namanya yaitu konstan. Konstan atau tetap. Atau variabel ya. Yang kita butuhkan itu nyalakan api kompor. Kalau membuat telur dadar. Ini kotak ini namanya input. Ya, input. Tuangkan minyak ke wajan, pecahkan telur ke dalam mangkok, tambahkan garam, lalu dikocok-kocok. Kamu sudah mungkin sudah paham ya. Nah, selanjutnya aduk campuran telur dan garam, tuang adonan. Nah, kotak ini namanya proses ya. Proses ya. Tuangkan adonan telur dan garam ke dalam wajan, masukkan telur hingga matang. Masak ya, sorry. Masak telur hingga matang. Harusnya ada di sini ada satu lagi apa? Coba. Outputnya yaitu telur dadar siap disantap.
Yang di sini output ini hampir sama dengan bentuknya segi 4 ini, tapi yang menceng ini segi 4 di sini harusnya, yaitu telur dadar siap disajikan. Lalu baru ada tombol selesai. Ini untuk membuat telur dadar flowchart-nya. Sekarang kalian nanti saya minta membuat sebuah tugas ya. Yaitu membuat flowchart algoritma ya, seperti ini ya, membuat flowchart algoritma. Ini ada beberapa alur yang bisa kalian baca di sini, nanti di materi saya ini ada. Kamu membuat seperti yang ada di materi saya boleh, atau membuat yang lain yang mungkin menurut kamu mudah. Ya. Ya ini tugas membuat algoritma. Kalau ini yang saya buat ini, yang ada di algoritma ini yaitu membuat kue coklat. Membuat kue coklat. Kalau kamu pengen membuat seperti yang ada ini, boleh. Ya. Yaitu siapkan peralatan seperti adonan, oven, pengocokan telur dan lain-lain. Ini kamu buat flowchart-nya. Sediakan bahan seperti tepung terigu. Lagi sediakan ini berarti termasuk apa? Konstanta atau input. Ya, ini silakan nanti kalian baca ini. Boleh sesuai alur yang saya buat ini atau yang ini. Nah, ini atau membuat algoritma masalah yang lain dipersilahkan. Dikumpulkan, terserah masalah kamu apa, terserah ya. Yang penting kamu buat mulainya apa, permasalahannya apa, selesainya bagaimana, solusinya apa. Ya. Itu yang membuat masalahnya apa. Oh, saya masalahnya itu membuat kopi. Ya, membuat kopi gimana flowchart-nya, ataupun membuat teh. Terserah, bebas. Tanpa seperti ini boleh, ya, tanpa membuat yang ini boleh, ya. Ini bebas, yaitu membuat algoritma masalah yang lain dipersilahkan. Atau sedang membuat apa ya? Membuat kue, bolu juga boleh, ya. Bebas. Kalau ini kan saya cuma membuat contoh yang ada saja, silakan kalian buat. Atau yang tidak ada, tetapi kamu buat flowchart-nya seperti ini, boleh. Ini lebih mudah ya flowchart-nya. Alurnya lempeng, lurus. Algoritma berangkat ke sekolah ya. Kita pengen mencoba dari kalian yaitu berpikir secara komputasi, secara tertata. Dari masalah, terus penyelesaiannya bagaimana, lalu terakhir solusinya apa. Tertata ya. Dari masalahnya mulainya apa, terus prosesnya pembuatannya bagaimana, dan solusi terakhirnya hasilnya apa. Nah, itu nanti kamu buat seperti ini boleh, seperti kemungkinan juga boleh. Kalau misalnya ini nggak ada, larinya kemana ya. Ini contoh membuat sarapan boleh ya. Atau yang seperti ini konstanta. Silakan kalian untuk gambar-gambarnya kalian pelajari di bab 2 ya, bab 2 di buku itu ada ya. Silakan kalian pelajari lagi. Buat algoritma. Algoritma boleh tentang ini membuat kue coklat atau yang lain. Bisa membuat kopi ya. Kopi berarti yang harus dipersiapkan apa? Mulai dulu ya, mulai lalu mempersiapkan gula, cangkir ya, cangkir jelas atau gelas. Lalu air panas. Ada bahan-bahannya, ada gula, ada kopi, dan seterusnya. Silakan kamu membuat sebuah algoritma. Nanti kalau memang kalian membuat algoritma, kalau menggunakan kertas atau buku tulis, silakan kamu buat di kertas, lalu difoto kirim ke saya, bisa lewat WA atau email. Atau lewat komputer, kamu buat di komputer juga boleh kirim ke saya. Oke?
Ini selesai ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya kasih waktu untuk bertanya. Tidak ada yang tanya? Tidak, Pak. Sudah ngerti? Halo. Sudah ngerti apa belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, berarti nanti kamu buat ya. Dari 18, 19 anak ini, tolong nanti buat algoritmanya sesuai dengan permasalahan yang kamu hadapi. Bisa membuat kopi, bisa. Terus membuat, terserah apa ya, yang permasalahan yang kamu angkat di program nanti, di algoritma nanti bisa bebas, kamu angkat aja. Mau yang lain boleh, mau memasak dan sebagainya boleh. Terserah, dan silakan kalian kerjakan. Waktu kalian lumayan, yaitu 1 minggu. Paling yang jelas lebih cepat kamu kirim, nilainya lebih baik. Itu aja. Ya. Sekali lagi, lebih cepat kamu kirim tugas kamu, itu nilainya yang baik. Itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan kalian pelajari lagi yang tentang bab 2 itu tentang bagan-bagan algoritma, ya, buka lagi untuk memulai untuk proses konstanta dan sebagainya. Silakan kalian pelajari kembali dan dibuat sebaik mungkin, serial mungkin yang kamu hadapi. Karena ini kita coba untuk kalian bisa berpikir secara nalar dari permasalahan, lalu prosesnya, lalu solusinya terakhir itu apa. Itu nanti kalau kamu bisa seperti itu, kedepannya besok di Indonesia Maju, Indonesia Emas, kamu akan menjadi salah satu anak orang-orang yang memang terpilih. Karena bisa memetakan masalah mana, prosesnya bagaimana, solusinya bagaimana. Kamu bisa memetakan itu. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupi dulu dan ingat, saya hanya mengingatkan saja, ingat 3M, yaitu mencuci tangan di area mengalir, memakai masker, dan jaga jarak. Ada 2M lagi tambahan, yaitu apa? Mengurangi mobilitas, ya, mengurangi mobilitas dan mengurangi berkerumun. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, yang bagi Muslim dan yang non-Muslim menyesuaikan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian tetap sehat. Wal akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Tetap semangat ya, semangat ya. Oke, terima kasih.